Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, saudara-saudara sebangsa, setanah air dan semanusia. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa datang di Cepu, wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan di Cepu ini saya punya binaan ya, pondok pesantren budaya di Kentong ya. Dan ini yang jaga gawang sebagai pengasuh Pak Nearif, dan ini Mbak Mu, dan ini Shanek. Gus Shanek ini anak saya nomor 6. Dia mondok di Kiai Imam dalam kerangka menghafal Quran, juga kuliah, juga mengajar, juga bikin jamur janggel jagung yang akan menjadi persembahan crispy bagi masyarakat. Tentu teman-teman, saya patut bersyukur berada di wilayah Kentong dan sekitarnya ini. Soalnya di Kentong ini satu ada gamelan Mustika Laras ya. Kemudian yang kedua ada Kiai Ngudung Orkestra, ini semacam Kiai Kanjeng. Juga ada produk kopi ya, Kopdar, walau belum lancar. Ya, terus ada lagi rebana, ada lagi dolanan barongan. Juga ada kaligrafi dari kayu, juga tukang jenis yang lain yang dikuasai oleh Pak Nearif ini. Dan tentu saya tidak bisa sebutkan satu persatu, cuman pada malam hari ini ada satu hal yang sudah mulai berkembang di masyarakat, yakni produk crispy dari jamur janggel jagung, yang mana janggel ini biasanya dibakar, dibuang Limbah menjadi limbah, dan sekarang di atas limbah tumbuh mawar. Karena apa? Ini bisa dinikmati untuk cemilan di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Nah, ini pertama saya persilahkan Pak Nearif dulu, soalnya dari pesantren Kentong lah mula buka dari jamur janggel ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya sebetulnya Pak Sakijan, Punya anak lanang Arif. punya anak lanang Arif Mujianto, juga penari sufi juga. Iya. Istrimu? Istri saya penjahit tenur, Iya. juga segala pesanan dari konveksi. Iya, masyarakat. Nah, ini masalah apa yang namanya crispy. Ini awal-awal kita bikin jamur dulu. Awal-awal punya inisiatif untuk dari teman-teman tari sufi Nusantara, dari teman-teman sedulur Caping Gunung, ada juga dari teman-teman Pagar Nusa. Jadi ada berbagai macam untuk menemukan halal ide kreatif. Banom NU lah. Banom NU juga menemukan ide kreatif. Iya. Yang pertama, kita awal dari kita penemuan itu dari anak-anak tari sufi, dari sedulur Caping Gunung, dari anak-anak Pagar Nusa itu membuat jamur. Iya, dari janggel itu. Dari janggel, ya. Nah, itu dari segi pemasaran, itu lama. Kok nggak tahan lama? Kita punya inisiatif baru. Bagaimana kita untuk bisa jamur ini tahan lama? Nah, kita memikirkan ini sama Sanik, sama anak-anak santri. Alhamdulillah ditemukanlah crispy jamur janggel. Ini penemuan terbaru Dari
dari pesantren, belum berani bilang pondok, Pak. Dari pesantren budaya. Yang mengolah ini semua dari warung Aswaja, miliknya Makmuk dan Pak Rajiman. Iya. Yang mengolah ini semua dari warung Aswaja. Iya. Nah, di situ ada berbagai macam ya, dari warung Aswaja itu di situ bisa ngopi bersama. Di situ banyak gambar-gambar Mbah Yai Budi, ada, terus ada anak gambar sufi, anaknya pun yang namanya Dian juga tari sufi juga. Kayak anakmu. Iya. Nah, disitulah base camp warung Aswaja. Kalau abah ke Kentong itu ngopinya di warung Aswaja. Nah, ini untuk pesantren budaya memperluas kalangan-kalangan petani-petani jamur jungle. Nah, pertama sekarang saya bikin sentral nih, sentral jamur jungle di Kentong. Iya. Yang terus berkembang lagi, dikembangkan sama Gus Sanik. Iya. Itu sudah berbagai macam kalangan, sudah di mana-mana tempat desa ada. Nah, sekarang biar Sanik kita jeda bicara nih, analisis di balik kamu menggeluti ini ya. Nah, itu tentu ada rahasia yang perlu disampaikan kepada publik sebagai inspirasi bisa. Nah, di mana anak-anak milenial dengan alat yang canggih seperti ini bisa dimanfaatkan untuk keberkahan berbagi rezeki dan karya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan mengenai jamur crispy yang berasal dari jamur jungle, kemudian di-upgrade bahasa istilah milenialnya atau diolah menjadi jamur crispy. Awalnya dari jamur jungle. Nah, mengenai inspirasi dan aspirasi dari jamur jungle ini, awalnya memang jungle atau bonggol jagung itu di mana masyarakat tidak tahu dan tidak memahami bahwasanya ada manfaat di balik Limbah di balik jungle ini. jungle jagung. Taunya masyarakat jungle dibuang dan dibakar. Nah, ternyata ada manfaat yang luar biasa di balik itu. Kemudian diolah menjadi jamur jungle. Dan itu menjadi peluang bisnis bagi kalangan muda maupun kalangan tua. Apalagi di era milenial ini, bahwasanya anak-anak muda harus dan dianjurkan untuk membuat peluang usaha di daerah masing-masing. Apapun itu, dari hal yang tidak bermanfaat seperti ini aja kita bisa mengolah dan menjadi keuntungan atau income, pendapatan bagi masing-masing pribadi di daerah masing-masing. Sementara gini nih, asar atau labet atau bekas yang saya sebut keberkahan yang kau alami bagaimana di pesantrenmu itu? Keberkahan Analisismu tadi? Iya, keberkahan dari usaha ini adalah dari santrinya sendiri. Awalnya yang setiap 2 minggu sekali itu pulang untuk meminta uang pada orang tua. Setelah melakukan usaha dan menggeluti usaha ini, akhirnya mereka mandiri. Jadi pulang tidak meminta uang tapi malah membawa uang untuk manfaatan orang tua. Kalau ini nanti bisa besar gitu luar biasa ya. Dan nantinya poin terpenting bukan pada uang, tetapi ilmu dari jamur jungle itu nanti setelah di pondok mengaji kemudian belajar, dan juga bisa dikembangkan di kemudian hari nanti setelah pulang dari pondok dikembangkan di masyarakat. Oke. Dan sementara soal tadi dari Pak Arif dan Gus Sanik kita cut, dan Mbak Mo niki jenengan kasuwun sebagai dapur pengolah dari jenengan serius carane masak crispy ya nih dari resepnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang keras Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama-tama yang
Jamur jagung. Jamur janggel yang mau di crispy, terutama dibersihkan dulu. Ya, Setelah dibersihkan, lalu dipotong-potong kecil-kecil. Terus ditiriskan, dicuci, ditiriskan, terus dikasih bumbu. Ya. Bumbunya itu ya garam, penyedap, terus apa itu bawang putih, terus dikasih tepung. Ya. Tepungnya tepung terigu sama tepung sagu. Perbandingannya itu maksudnya antara tepung yang satu tepung yang lain, terigu sama sagu. tepung terigu 1 kilo, sagunya 1/4. 2 kilo, tepung sagunya 1/4. Ya. Nah itu kan muatan seperti itu membutuhkan jamur berapa kilo? Ya, sing diplongke ya. Maksudnya yang digoreng, Iya, benar. adonan segitu. Itu minimal jamur 3 kilo. 3 kilo ya. 3 kilo. Setelah itu digoreng. Setelah itu digoreng. Dan gorengnya ya kudu hati-hati mamu ya. Digoreng 2 kali. 2 kali penggorengan. Pertama terus yang kedua. Biar lebih keras. Dan tidak gosong. Penggorengan pertama minyaknya biasa, nggak terlalu panas. Ya minyaknya biasa. Terus nanti setengah matang dipindah ke minyak yang lebih panas. Iya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah ini teman-teman, ini satu-satu pegang. Ini produk dari pesantren budaya Kentong dengan label apa nih ini? Jamur janggel crispy. Iya, terus Produk dari pesantren budaya. produk dari pesantren. Dan di sini budaya. ada nomor yang bisa dihubungi untuk nanti pemesanan atau order. Sebaiknya disebut aja, Gus. Nomornya supaya diakses oleh Oh iya. para pemirsa dimanapun, dan ini bisa Kang, dipesan dari jarak jauh. Bisa Pernah kirim kemana? Ke mana kemarin? ke Padang pernah. Padang. Udah sampai Padang. Padang Jawa sudah 100 bungkus lebih. Iya, permintaan dari luar Jawa. Terus Semarang kemarin. Marah, nonggon kuwi. Terus nih disebut aja nomor HP-nya. Untuk konsumen yang ingin menghubungi dari jamur janggel crispy ini, yaitu nomor yang bisa dihubungi adalah 081515706379. Diulang Gus, soalnya supaya jelas, pelan aja. Oh, iya. 081515706379. Nanti juga akan tertera di video yang tadi aku. Ya, oke. Teman-teman, soal harga macam-macam ini teman-teman ternyata ya. Coba disebut dari sisi besar kecilnya mungkin. Ini ya. Ini harga ini kecil, ini harga nih dari warung Aswaja ini 2.500 dari warung Aswaja. Yang ini agak besar ya. Labelnya di depan. Ya, ini agak besar, ini seharga 4.000 Ya, dari warung Aswaja. ya. Nah, ini ada yang kecil lagi ya, ada yang kecil lagi itu 1.000-an. Itu enggak di bawah sekarang. Nah, kalau mau pesan bisa menghubungi Sanik, bisa di HP di sini bisa langsung ini ya. Ini HP di pesantren budaya. Ya. Nah, mau beli bahan mentah dari jamurnya juga Ya, itu bisa. ya, bisa. Nah, jamurnya per kilo itu 20.000. Jamur jangger per kilo 20.000. Gitu ya, Nek? Iya, betul. Per kilo 20.000. Itu dari petani langsung. Dan tentu ya, kita membuka ilmu seluas-luasnya gitu. Gus Sanik sama Pak Ane Arif. Jadi siapapun yang mau Bisa. belajar Bisa. membudidayakan janggel jagung itu bisa sowan ke sini ya. Bertanya gitu. Ke Sanik, Praktek. langsung ke pesantren budaya bisa. Langsung. Atau gini, sekilas pandang nih pengalamanmu kalau ini sudah ceritakan sedikit aja teknis membuat
supaya memancing siapapun berminat gitu. Yang kamu sebutkan Ya, Awal inspirasi atau pemantik semangat dari budidaya jamur jungle adalah keresahan di dalam hati bahwasanya kalau dalam prinsip saya tidak mandiri dalam kehidupan saya itu menjadi ketidakpuasan. Nah, maka dari situ saya mulai untuk membuat jamur jungle, hal yang bisa dimanfaatkan untuk mendapat penghasilan. Nah, kemudian saya mulai membuat dari kotaan atau bisa disebut casting. Jadi bahannya itu dari pring dengan modal minimalis tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Bahan dari pring, kemudian nanti dibuat kotak-kotak seperti itu. Itu membuat kotaan memang tidak menggunakan tenaga yang mudah, tapi juga ekstra keras. Paling tidak ngilmu tukang gitu. Ya, menggunakan kerja cerdas dan kerja keras. Memang di dalam penggarapan ini harus ada semangat untuk selalu maju. Dalam bahasa milenialnya upgrade terus. Upgrade. Iya. Nah, Terus apa itu plastik ya kalau saya lihat tadi. iya. Setelah itu. Nah, nanti setelah kotaan jadi kemudian dilapisi dengan plastik, namanya plastik mulsa. Itu bisa dibeli di pasar dengan harga 35.000 per kilo dengan panjang 50 meter. Nah, nanti setelah itu kemudian ditutup dengan plastik mulsa juga. Setelah tutup jadi nanti bisa diisi dengan jungle, kemudian dirabuk. Kalau soal rabuk bisa dilihat di YouTube, itu banyak sekali. Oh, kono. Ya. Dan sekilas dari rabuk itu ada 3. Yang pertama adalah katul atau dedek, kemudian ragi, kemudian urea. Itu dengan takaran itu berbeda-beda, tergantung ukuran dari kotak itu. 4 meter, musuh 1 meter, atau 9 meter, atau 10 meter. Terserah dari panjenengan membuatnya masing-masing. Sekilas dan terima kasih teman-teman. Saya berharap ada 2 hal. Yang pertama, memanfaatkan jungle jagung menjadi jamur. Yang kedua, pemberdayanya mulai meningkat, membuat crispy dari jamur ini. Makmuk ini yang Sebagai makmuk yang membuat maknyus sebagai chef. Dan terima kasih. Tentu jangan lupa ini informasi akan melebar ke semua bentuk karya dari anak-anak tari sufi. One by one saya liput sebagai inspirasi anak-anak muda milenial yang punya potensi kemandirian pangan, kedaulatan ekonomi di negeri kita yang merdeka. Berapa tahun ini? 75 tahun. Dan silakan jangan lupa ini pesan like, comment, share, and subscribe Kiai Budi Channel yang akan mengangkat semua artefak peradaban di Nusantara yang walau lokal tapi akan internasional. Nanti kalau saya sebut jamur jungle berkah luar biasa. Apa kripsi ya? Crispy. Jamur jungle crispy berkah luar biasa. Yuk saya sebut jamur jungle crispy berkah luar biasa. I love you Bud. Sekian teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.